warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zahri Behaki dari kelas 232 TRKA angkatan 23, Prodi Teknologi Rekayasa Komputer. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang tugas pertama pada mata kuliah mobile kali ini, yaitu membuat aplikasi penghitung ruang bangun. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan kalau saya di sini menggunakan software yaitu Android Studio sebagai software. Lalu di sini di Android Studio ada saya ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa fitur yang saya gunakan di sini. Yang pertama itu di sini tentu saja terdapat sebuah emulator untuk uji langsung aplikasi yang saya buat di sini. Kemudian ini adalah menu dari activity main, dan ini adalah menu main activity-nya, yang mana ini adalah bahasa Kotlin-nya yang digunakan di sini. Nah, lalu untuk activity main-nya di sini menampilkan layar untuk layout-nya. Di sini kita bisa mencari layout-nya itu di bagian resource, kemudian layout. Nah, di sini kita bisa menemukan file bertipe seperti ini untuk layout-nya. Kemudian di sini ada juga fitur yang menyediakan palette untuk memasukkan ke dalam layout ini. Seperti di sini menyediakan sebuah text view yang mana nanti ya kita bisa memasukkan sebuah teks seperti ini. Kemudian untuk di sini ada button. Nah, di sini ada button, menyediakan button untuk inputan. Kemudian dan berbagai macam fitur lainnya seperti image dan scroll view di sini, dan juga ada switch. Kemudian di sini juga ada fitur lockcat, yang mana di sini menyediakan lock dari emulator yang sedang berjalan. Nah, sini dapat terlihat dari sini bahwasannya emulatornya sudah berjalan dari tadi. Kemudian saya akan mendemonstrasikan secara langsung tugas kali ini. Di sini saya membuat dua buah ruang bangun ya. Dua buah ruang bangun. Yang pertama itu saya menghitung persegi panjang. Yang pertama itu adalah menggunakan rumus luas, dan juga yang kedua outputnya itu adalah keliling dari persegi panjang. Nah, inputannya sendiri itu di sini hanya cukup memasukkan panjang yang perlu diinputkan dan juga lebarnya dari persegi panjang tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung coba untuk inputkan ke dalam aplikasinya. Nah, contoh di sini saya akan menginputkan 5 untuk panjangnya dan 10 untuk lebarnya. Nah, ketika saya klik button hitung di sini, maka outputnya di sebelah sini yang saya gunakan yaitu text view-nya di sini akan memunculkan outputnya, hasil perhitungannya. Nah, begitu pula di lockcat juga tadi itu juga akan memunculkan hasilnya kalau buttonnya itu sudah terinput. Nah, di bagian ini bahwasannya inputan diterima dan masuk ke dalam lockcat. Lalu di sini saya ingin menjelaskan di bagian Kotlin-nya. Nah, di sini untuk melakukan perhitungannya, untuk menghitung luas dan kelilingnya, yaitu rumus-rumusnya kita lakukan ke dalam main activity dari Kotlin sendiri. Nah, di sini kita seperti bahasa pemrograman pada umumnya ada variabel, atau di sini menggunakan file di sini untuk inputan atau elemen-elemen yang tadi digunakan di sini. Nah, di sini ada input panjang, input lebar, hasil luas, hasil keliling, button submit, alas, tinggi, dan hasil
dan juga buttonnya. Nah, itu semua dijadikan val untuk menginisialisasi. Kemudian di sini adalah rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Oh ya, sebelumnya untuk kelas ini kita harus melakukan perubahan ID terlebih dahulu ke elemen-elemen yang ada di sini. Nah, misalnya di sini ada elemen inputan, yaitu saya sini menggunakan elemennya number. Nah, di sini menyediakan ID di awal itu ya defaultnya dari aplikasinya. Nah, lebih baik itu kita akan mengubahnya menjadi ID yang mudah untuk digunakan. Lalu di sini ada constraint. Nah, constraint itu digunakan pada layout untuk mengatur elemen-elemen yang ada di dalam sini. Nah, jadi antara elemennya constraint sendiri itu fungsinya adalah untuk mengatur supaya elemen ini lebih mudah ketika kita melakukan layout seperti ini dan tidak berserakan elemennya nanti. Nah, seperti contohnya di sini ketika elemennya itu bisa kita hubungkan antara ke start, ini disebut dengan bagian start di sebelah kiri, dan sebelah kanan disebut bagian end, lalu bawah disebut dengan bagian bottom, dan atasnya juga disebut bagian top. Nah, tidak hanya pada bagian sini kita bisa menghubungkan constraint elemen tersebut, tapi kita juga bisa menghubungkan antar elemen dari satu elemen ke elemen yang lain. Nah, contohnya seperti button ini. Nah, button ini saya hubungkan ke bagian input lebar ini. Nah, jadi ketika saya melayoutkan inputan lebar ini, maka button yang sudah terhubung tersebut akan ikut ke dimana saya memindahkan inputan lebar ini, maka otomatis buttonnya itu ikut. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah kita mengatur atau melayoutkannya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas video 1 mobile kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.